kamu diagnosisnya misalnya, tapi kamu tidak menganjurkan bagaimana minum obatnya, tidak menganjurkan bagaimana mengolesin salepnya, tidak akan sembuh. Kamu berharap dia akan tahu dari apoteker atau dari farmasi. Dia nggak akan sembuh. Capek kamu ngobatinnya, dia nggak bisa ngolesin salepnya, dia pakai salep, setelah dia berkeringat nggak ada efeknya, malah tambah buruk. Yang seperti itu. Jadi kamu harus anamnesis pasien itu dan informasikan semua detail. Apa sih tujuan kita anamnesis? Ya, selain kita tahu identitas, kita tahu keluhan utamanya. Kita tahu keluhan utamanya, apa yang membawa dia dan menggiring dia. Kayak tadi saya bilang, bisa saja dia ngomongnya keluhan utamanya gatal, tapi nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan, jangan gatal yang kita bangkitkan. Keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, sebelumnya sudah dikasih obat apa. Kalau pasien kulit seringkali udah dibelinya riwayat keluarga itu keluhannya sama seperti dia saat ini. Riwayat keluarga itu kalau pasien-pasien dengan keluhan yang misalnya infeksi bisa menular, jamur, virus, itu perlu ditanya. Ini membantu juga untuk kita mendiagnosis sementara dan mendiagnosis banding. Makanya saya bilang 90% diagnosis tegak dari analisis. Ya. Siapkan waktu, luangkan waktu untuk membuat comfort zone atau kenyamanan si pasien pada saat kita akan bertanya. Contoh, pasien-pasien dengan penyakit kelamin akan susah bercerita atau dia akan membuat pembelaan ego, dia tidak akan menceritakan penyakitnya. Siapa sih yang mau kebongkar aibnya? Nggak ada ya. Misalnya kamu tanya, terakhir berhubungan dengan siapa? Dan kamu camkan, kamu adalah tenaga profesional. Kamu bukan orang awam. Pada saat kamu siapa, siapkan ruangan yang memang butuh privasi. Jadi jangan nanti misalnya di puskesmas ada keluhan pasien dengan kelamin, kamu tuh bawa di ruangan area terbuka dengan begitu banyaknya pasien yang lain dengan pertanyaan kamu yang kayak tadi saya tanya. Itu tidak akan dijawab sama si pasien. Tidak akan dijawab sama si pasien. Jadi usahakan pada saat kamu bertanya, siapkan ruangan yang, kalau yang kelamin ya, butuh privasi. Kalau kelamin butuh privasi, artinya jadi pasien kadang-kadang kalau misalnya pun dia menjawab, ada pasien yang mungkin gampang jawabnya. Ya dok, kemarin saya sama pacar saya dok berhubungan. Itu enak. Tapi ada ya sama istri saya dok. Padahal penyakit menular seksual tidak mungkin dia dapat dari misalnya dia hanya berhubungan sama si satu orang atau sama istrinya aja. Dan jangan berpikiran bahwa laki-laki saja yang bisa menularkan kepada perempuan. Perempuan juga bisa menularkan kepada laki-laki. Contoh, saya dapat pasien kemarin barusan, pasien dengan sifilis. Dia sudah menikah. Dari mana dia dapat? Ternyata diperiksa si lakinya negatif, si perempuannya yang positif. Ternyata memang dari awal dia tidak mengatakan pada suaminya bahwa dia adalah penderita sifilis. Sudah hampir 5 tahun. Yang seperti itulah. Jadi perlu anamnesis. Perlu pertanyaan yang, apalagi perempuan. Dokter perempuan nanya ke pasien laki-laki, itu akan risih gitu. Risih banget. Mereka akan risih untuk menjawab, mereka akan risih untuk menceritakan. Tapi kalau kamu pokoknya jangan meji-meji, jangan mental nggak jelas. Namanya kamu tenaga profesional dokter ya. Kamu tanya dengan lugas, tegas dan profesional.
Bapak sudah menikah, terakhir berhubungan dengan siapa, pakai kondom atau tidak, terus kamu tanya. Ya, kadang-kadang tuh ya dok sama pacar. Nah, pacarnya itu bagaimana? Bukan pacar itu, apakah pacar itu baru jadian? Nah, atau ya pacar ya, karena kenapa kita perlu tahu dia sudah terkontaminasi enggak gitu loh. Ada yang sekarang itu baru ketemu aja udah dibilang pacar, bingung saya mah. Baru ketemu udah dibilang pacar, padahal yang namanya pacaran kan butuh proses ya. Kalau menurut saya, ya, gitu dia gitu loh maksud saya. Jadi eh, siapkan telinga dan bahasa tutur kata yang benar-benar tidak menghakimi. Ya, pertanyaannya kalau anamnesis itu jangan menghakimi. Kedua, jangan terlalu melebar kemana-mana. Kalau bisa pertanyaannya sesuai dengan kita butuhkan, tapi tidak juga menggiring opini ya. Nah, harus Bapak jawab ini 5 hari. Kapan Pak terakhir berhubungan? Seminggu yang nggak bisa Pak, 5 hari yang lalu. Oh, nggak bisa, nggak gitu juga anamnesis. Ya, terakhir berhubungan kapan ya? Namanya orang bisa aja lupa. Ingat saya dok, 2 minggu yang lalu, coba Bapak ingat ulang. Karena ini penyakit Pak, kalau misalnya ada masa inkubasi, penyakit dari menular seksual itu ada masa inkubasi. Jadi kalau misalnya dia baru berhubungan 5 hari dengan keluhan kencing nanah, ya masih sesuai lah dengan masa inkubasi dari infeksi menular seksual karena GO gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus utarakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian menegakkan diagnosis. Jangan pula kalian tanya yang nggak penting. Di mana mainnya Pak? Nggak penting. Ngapain kalian tanya di mana mainnya? Nggak penting. Ya, pertanyaan itu harus berbobot dan mempunyai nilai untuk membantu menegakkan diagnosis. Nggak perlu pula kalian tanya siapa nama pacar Bapak? Atau saya kenal ya, nggak penting. Nggak penting pertanyaan yang kayak gitu. Jadi usahakan yang kayak tadi saya bilang anamnesis itu identitas, riwayat keluarga, riwayat pengobatan, keluhan utama, itu semua yang harus kamu tanya. Jadi udah di dalam otak kalian, oh ya habis ini saya tanya ini, habis ini saya tanya ini. Jadi yang nggak penting ya nggak usah kalian tanya, yang kayak tadi saya bilang ya. Identitas pasien tujuannya itu yang pertama, nama itu jangan pernah, kadang-kadang kalau pasien BPJS seringkali loh, misalnya, nggak taunya dokter itu, pakai BPJS bapak saya lah. Itu, ada tuh pasien yang kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati juga. Jangan sampai BPJS bapaknya dipakai, nanti kan riwayat penyakit menjadi di komputer itu keluar riwayat penyakit bapaknya. Jadi, tempat tanggal lahir. Ada beberapa kayak tadi saya bilang penyakit-penyakit itu yang memang muncul di usia atau dekade yang tertentu. Misalnya pasien dengan psoriasis biasanya muncul di usia dekade 4 atau lichen simplex chronicus yang biasanya muncul di usia lansia 50 tahun ke atas. Suku bangsa itu juga berpengaruh. Kenapa perlu ditanya di identitas pasien? Kenapa? Biasanya pasien-pasien dengan suku bangsa yang doyan makan A akan memicu misalnya sukanya makan seafood, wajib makan seafood. Nah, kemungkinan untuk munculnya satu alergi akibat seafood ada. Agama juga perlu, jadi jangan bilang kamu tebak-tebak, oh ya ini karena bapak ini pakai peci Islam, tulis aja nilai Islam. Ya nggak mesti harus ditanya. Kan kadang-kadang tidak juga menampakkan, harus kamu tanya agamanya apa ya Pak. Jangan nanti ada pernah saya dapatkan koas itu ngomong gini, agama nggak kamu tanya, kenapa? Sensitif dok. Kalau nanya agama, kenapa masih sensitif ditanya agama? Kan aneh gitu loh. Ada tuh koas saya tuh di Brimob ngomong gitu. Kan sensitif dok, nanya agama. Lah, sensitif itu kalau ditanya berapa gaji kamu itu sensitif. Boleh kita bilang itu nggak boleh malah nanya gaji. Tapi kalau agama ya oke lah gitu. Terus alamat
Alamat pasien perlu, kayak tadi saya bilang, memang alamatnya mungkin di Padang Bulan, tapi dia ternyata sekolah di pesantren, itu perlu juga. Atau dia ternyata penghuni panti asuhan, tapi dia ngomongnya tinggalnya di Nias, yang kayak gitu-gitu juga perlu kamu tanya, gitu ya. Pekerjaan, riwayat pekerjaan perlu, swasta, pasti itu pasien sukanya nanya ngomongnya, apa riwayat pekerjaan swasta? Swasta. Padahal ada beberapa pasien yang memang perlu, misalnya karena akibat, misalnya salon, dia kerja di salon, seringkali menyebabkan satu alergi atau dermatitis kontak iritan karena bahan deterjen atau bahan pengecatan rambut. Jadi tangannya itu bisa gatel, tapi dia ngomongnya kerjanya apa? Swasta. Kalau kamu nggak nanya, apa swastanya? Kerja di salon, atau misalnya kayak tukang bengkel atau kuli bangunan, swasta juga ngomongnya. Jadi pekerjaan itu alangkah lebih baiknya kamu tanya lebih jelas gitu loh, apa pekerjaannya. Swasta katanya, apa bapak di bidang apa gitu ya, supaya nggak salah kaprah. Status pernikahan nih perlu banget untuk pasien-pasien dengan kelamin, keluhan ke penyakit kelamin maksud saya. Apa dok, kenapa dok? Lah iya, kalau dia belum menikah ternyata dia ada keluhan kencing nanah, artinya dia bermain dengan siapa? Udah menikah pak? Belum. Datang keluhannya apa pak? Ini dok, kencing saya sakit dok. Kan berarti dia pernah berhubungan tapi tidak legal gitu loh. Itu yang harus kamu jajaki. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin ya wajib lah. Ada sekarang, ada yang laki-laki seolah-olah perempuan, ada yang perempuan seolah-olah laki-laki. Banyak sekarang abu-abu. Jadi harus tanya benar-benar. Keluhan utama itu adalah keluhan yang sering mengantarkan pasien menemui dokter. Jadi yang pertama kali yang membuat dia, entah itu kayak tadi saya bilang, bercak, tanya kapan muncul, bagaimana frekuensinya, sering nggak muncul seperti ini, sifat munculnya, waktunya kapan, durasinya, lokasinya, kemudian biasanya apa yang memperparah, apakah berkeringat memperparah keluhan, apa nggak sampai mengganggu aktivitas. Ya dok, nggak bisa saya kerja garuk terus dok, malu saya pun, apalagi garuknya di daerah kelamin dok, malu saya. Nah kadang-kadang ada seperti itu. Kalau keluhan tambahan lebih lebih sering saya anjurkan seperti, ada nggak riwayat nyeri, gatal, panas, atau demam? Ya, sakit dok, nyeri dok, sakit kali dok. Gitu. Kapan munculnya, bagaimana durasinya, apa yang memperparah juga, dan apa yang sudah mengurangi sensasi seperti itu. Riwayat penyakit dahulu. Ini tujuannya kita mau nanya, dulunya dia pernah nggak kayak gini? Itu berhubungan dengan kondisi yang sekarang, bukan nggak ada maknanya. Riwayat keluarga, kayak tadi saya bilang, ada beberapa pasien atau genetik. Misalnya pasien dengan akne vulgaris. Suami istri akne vulgaris. Anaknya kemungkinan besar pastilah berjerawat. Nah mungkin enggak. Jadi jangan berharap kalau orang tua kita berjerawat, berarti kita angkat. Ya kan? Udah mama bapak kita jerawat, kita pastinya jerawat. Dok saya nggak mau jerawatan. Ya bapak mama kamu gimana jerawatan dok? Ya udah terima dong. Kemudian riwayat pengobatan, baik oral, obat minum, atau obat topikal, itu kamu tanya. Atau bahkan obat alternatif, minyak karo. Itu banyak banget, ya dok saya udah kasih minyak karo, malah tambah nyenyeh, tambah belenyek, tambah berair. Iya dong pastinya. Ya. Setelah kamu anamnesis ini semua, nah baru kamu masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini adanya satu kondisi penyakit kulit yang masih gampang itu ada penyakit kulit emergensi. Contohnya Stephen Johnson syndrome. Itu biasanya pasien dengan keadaan umumnya biasa sampai tidak sadarkan diri. Atau pasien dengan keluhan drug eruption, keracunan obat, sudah bengkak-bengkak, mungkin datang dengan kondisi keadaan umumnya tidak baik.
Tapi kebiasaannya kalau misalnya datang ke puskesmas, ke spesialis kulit, ke rumah sakit, atau ya ke praktek pribadi, dia biasanya pastinya keadaan umumnya masih baik, komposmetis. Tidak tadi misalnya datang ke IGD, kan emergensi, pastinya dia udah bengkak matanya, udah melepuh semua badannya, itu pastinya keadaan umumnya bisa saja sampai ke tidak sadarkan atau somnolens. Keadaan gizi juga perlu kita tanya, tujuannya adalah apa? Misalnya orang dengan gizi buruk, pasti kondisi kulitnya tidak sebaik dengan kondisi kulit dengan orang yang gizinya baik. Bisa keriput, bisa saja kayak orang yang malnutrisi itu kulitnya bisa kering, bisa bisa seperti kulit yang nenek-nenek gitu loh, ya kendor semua. Kemudian kita lihat vital sign wajib ya, tensi nadi, respirasi rate wajib, suhu itu wajib hukumnya ya, harus tahu sekarang. Kemudian baru masuk kita ke status dermatologis, seperti tadi yang saya bilang. Kalau sudah masuk ke status dermatologis nih, kalau sudah masuk ke pemeriksaan fisik, udah bahasa kedokteran. Kalau tadi anamnesis boleh bahasa awam. Kalau sudah masuk ke pemeriksaan fisik, sudah ngomong bahasa kedokteran. Tidak ada lagi ngomong keadaan umum baik, keadaan umum kompos mentis. Sudah ngomong seperti itu. Respirasi rate, sudah ngomong ke arah kedokteran, nggak ada lagi ngomong bahasa Indonesia ya. Status dermatologis, langsung ngomong bagaimana lokasinya, di mana tempatnya. Regio facialis dextra, pipi kanan. Regio extremitas inferior dextra atau regio plantaris dextra atau regio thoracalis anterior dextra. Itu semua sudah ngomong regio. Dan regio itu beda-beda ruamnya, bisa banget. Misalnya di punggung kamu nengoknya bercak kemerahan. Kalau di dada yang kamu jumpai bercak putih, bisa. Jadi lokasinya berbeda, boleh. Ruam primernya pun berbeda, silahkan. Ruam sekundernya yang berbeda, silahkan, tidak apa-apa. Boleh banget, bisa banget. Jadi pemeriksaan fisik tujuannya adalah membantu kita menegakkan diagnosis. Jadi setelah kita lakukan anamnesis, kamu harus periksa. Jadi kalau sudah di anamnesis, ya udah kamu langsung nebak, nggak bisa. Harus kamu tengok, harus kamu periksa. Ya, ini yang tadi saya jelaskan semua, sudah tahu. Oh ya, dari pemeriksaan fisik itu kamu bisa tahu status dermatologisnya, kamu bisa membantu untuk menegakkan diagnosisnya. Diagnosis banding pertama. Biasakan kalau diagnosis banding, ada 3 dan yang paling pertama menjadi diagnosis utama kita. Kalau diperlukan setelah kamu lakukan pemeriksaan fisik, aduh ternyata belum tegak nih, harus kamu lakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya ada kencing nanah, oh nanahnya harus diperiksa ini. Bisa dengan pewarnaan gram atau kerokan kulit, oh ya bisa dengan KOH atau dengan pemeriksaan lampu wood untuk menunjang diagnosis kalian. Itu boleh dikerjakan. Dianjurkan sama pasien, Pak, Bu, untuk membantu menegakkan diagnosis, saya akan periksa nanah dengan pewarnaan gram karena Bapak sudah kencing nanah, kita periksa. Pasien berkenan, lakukan pemeriksaan. Tapi kalau pasien nggak berkenan, kamu langsung tegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang itu tujuannya adalah membantu kita menegakkan diagnosis. Nah, ada beberapa pasien misalnya, dok saya mau tes alergi. Kalau tes alergi itu dikerjakan pada saat pasien sehat ya. Kalau pasien lagi sakit tes alergi nanti bisa jadi false negatif. Salah, tidak tepat ya. Jadi kayak tadi saya bilang ini udah dibahas semua. Untuk anamnesis dan pemeriksaan baik di kuku, nah kuku juga misalnya ada keluhan bercak di kuku ini bisa aja kayak bentukannya itu onikomikosis. Onikomikosis itu biasanya bisa bentukan kukunya. Kalau kamu lihat kuku kamu sekarang kan normal nih, kamu tengok nanti kuku orang ada yang hitam, ada
yang bergerak. Itu yang abnormal mungkin kamu nanti kita akan bahas di penyakit kulit selanjutnya. Atau kebotakan, alopecia, itu juga nanti kita akan bahas. Bagaimana kamu akan melakukan pemeriksaan fisik dengan full test atau tes tarik, kemudian dengan pemeriksaan hormon, itu juga bisa dilakukan untuk tambahannya. Tapi tetap anamnesis diperlukan untuk tambahan pemeriksaan fisik. Oke, ada yang mau nanya, Dek? Kira-kira untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta batasan tadi yang harus kita bahas. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya, Dek? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri kuliah hari ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk setiap apa yang saya ucapkan mungkin tidak berkenan. Siapkan 10 soal dari saya nanti di ujian blok IKD. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan sebelum saya tutup. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, sampai ketemu lagi. Selamat melanjutkan kuliah selanjutnya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama.